Ustaz, jatuh cinta menurut Islam? Ya. Jadi pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah sebenarnya kita ini menaruh perasaan kepada orang lain? Jadi kita tidak membahas dulu tentang gimana perasaan kita kalau sampai itu menjadikan kita malas atau melanggar dan lainnya ya. Karena tadi pertanyaannya boleh kan? Saya jawab sesuai pertanyaan saja. Nah, kalau pertanyaannya boleh kan, maka dari riwayat hadis ya, insya Allah kalau yang pernah mondok atau pernah ikut mengkaji kajian, senang membaca hadis pasti pernah dengar hadis ini. Walaupun ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan Rasulullah mengatakan hadis ini kepada Sayyidina Ali. Ada juga yang mengatakan bahwasanya riwayat ini ketika Rasulullah membonceng sepupunya yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas, putra dari pamannya. Ini pernah Rasulullah ini naik unta ya pada zaman itu atau keledai, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mungkin umur 15, 17 ya sudah mulai remaja, itu bonceng di belakang beliau, tiba-tiba tidak sengaja berpapasan. Beliau lewat berpapasan dengan wanita. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat. Lalu sama Rasulullah dipalingkan wajahnya dan Rasulullah berkata, lakaula wa alaikatan. Ini kata-kata yang sangat terkenal. Lakaula wa alaikatan. Yang pertama tadi nggak sengaja kita papasan, sudah itu rezeki dari Allah. Tidak masalah. Wa alaikatan, tapi jangan terus dilihat lama atau diulang lagi, nanti bisa menjadi dosa. Jadi dari sini saja ketika kita melihat Rasulullah nggak bilang, wih dosa, haram, taur, enggak. Jadi sudahlah, sudah terjadi. Lalu perasaan kepada orang lain seperti apa? Di definisi tadi saya sudah jelaskan sedikit. Hati itu ditakallubi, kan tidak bisa kita paksakan suka dan tidak suka. Nah, jadi dalam Islam sendiri banyak kisah sebenarnya tentang cinta yang saya khawatir tidak cukup waktu kalau saya jelaskan satu-satu. Cukup tinggal kalian nanti lihat sendiri. Contoh ya. Pertama, saya urut dari kisah Nabi Adam. Kita semua di sini nih, yang Muslim tentunya dan non Muslim pun pasti kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya masuk surga. Kan kita yang Muslim susah payah sholat, menahan lapar dahaga seperti sekarang dan belajar. Mungkin yang tidak pacaran dan macam-macam banyak ya hawa nafsu kita lawan, tujuannya kan mendapat ilmu dan ingin meninggal masuk surga. Itu tujuan utama. Ternyata Nabi Adam yang sudah ada di surga, jelas-jelas sudah ada di surga dengan berbagai macam kenikmatannya. Pada saat itu, beliau ini pernah merasakan kayak ada perasaan pasti yang kurang dari surga ini kok kayak ada yang kurang. Tapi beliau tidak bisa mengungkapkannya karena belum tahu apa itu. Yang jelas ada yang mengganjal juga. Terus dari mana perasaan itu datang? Perasaan itu datang karena beliau melihat makhluk yang lain yang ada di surga seperti ikan, mereka berenang berdua. Beliau lihat burung terbang berdua. Jadi beliau kok apa ya yang kurang? Jadi ternyata yang kurang, Allah Maha tahu, ternyata yang kurang adalah pasangan. Jadi ada yang kosong di hati beliau sehingga itulah asal mula penciptaan Sayyidina Hawa. Jadi kalau ditanya, bolehkah dalam Islam? Jelas lihat Nabi Adam. Tidak berhenti itu, lihat Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikenal pada tahun ke-10 kenabian dengan sebutan Amul Husni. Ini juga terkenal. Kita pasti yang membaca sejarah, apalagi lulusan madrasah pasti tahu. Ada tahun disebut dengan tahun kesedihan. Kok bisa dibilang tahun kesedihan? Karena Rasulullah sedih ditinggal istrinya. Itu tandanya Rasulullah jatuh cinta kepada seorang wanita dan wanita itu sekarang tidak ada sampai dikenang dengan tahun kesedihan. Bahkan Rasulullah tidak menikah sampai 1 tahun di dalam riwayat, sampai ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, kok nggak menikah? Padahal kamu ini perlu seorang yang ngurusmu, kamu juga punya anak dan seterusnya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah berkata kepada orang itu, masih adakah wanita di dunia ini selain Khadijah? Saking besarnya cinta Rasulullah. Dan banyak kisah tentang Rasulullah romantis dengan Sayyidatuna Khadijah. Sayyidina Ali pun demikian. Singkat cerita, kita tahu ketika Sayyidatuna Fatimah mulai dewasa, ada salah satu riwayat, memang riwayat yang sahih yang paling masyhur adalah kenapa Rasulullah tidak menikah Sayyidatuna Fatimah dengan sahabat yang lain melainkan Sayyidina Ali, karena menunggu wahyu dari Allah. Tapi ada riwayat yang lain yang mengatakan, kenapa Sayyidina Umar melamar tapi ditolak Sayyidina Abu Bakar? Kalau Rasulullah nyari yang paling soleh, jelas Sayyidina Abu Bakar. Kalau Rasulullah mau mencari orang yang paling memiliki apa istilahnya dalam Islam memiliki peran terbesar dari Sayyidina Umar. Tanpa Sayyidina Umar Islam tidak jaya. Itu doa khusus dari Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi hadil Umarin. Saat itu Rasulullah meminta langsung dan Sayyidina Umar lah menjadi kunci kemenangan dan berjayanya Islam. Tapi Sayyidina Umar menolak, melamar juga ditolak. Jadi para ulama bertanya kenapa kok yang dipilih Sayyidina Ali?
karena Sayyidina Ali memiliki perasaan dengan Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Fatimah memiliki perasaan dengan Sayyidina Ali. Jadi dalam Islam bahkan perasaan itu diperhatikan. Kalau ada yang bertanya, kok bisa timbul perasaan? Kan mereka adalah ponakan dan putri Rasulullah, kok bisa sampai timbul itu, apa ceritanya? Maka singkat cerita, kita tahu kan ketika orang tua Rasulullah meninggal, siapa yang mengasuh? Kakeknya. Ketika kakeknya meninggal, siapa yang mengasuh? Pamannya. Maka ketika pamannya meninggal dan meninggalkan putra, siapa kira-kira yang lebih berhak? Maka jelas Rasulullah, kata Rasulullah, saya ingin membalas budi kepada paman yang selalu membela saya. Jadi sekarang Sayyidina Ali waktu itu masih kecil, Sayyidina Fatimah masih kecil, ya. Jadi tidak mungkin kan anak kecil umur 3 tahun, 5 tahun, tiba-tiba kita bilang, jangan sekamar ya, jangan main bareng, ini bukan. Tidak mungkin pada saat itu. Tapi ketika dewasa, maka Sayyidina Fatimah selalu di dalam rumah dan Sayyidina Ali dibuatkan kamar khusus di luar. Tapi mereka saling tahu kalau ada wanita bernama Fatimah yang cerdas, yang sangat dicintai Rasulullah. Jadi Fatimah tahu bahwasanya Rasulullah punya keluarga bernama Ali yang seumuran, yang ganteng, cerdas dan sebagainya. Maka pada intinya saya tidak ingin melebarkan kisah ini. Kisah itu juga banyak dikutip di dalam buku Sugeng Baharul penulis, juga saya pun sudah merangkum buku cerita itu, sudah semua cerita itu juga pernah saya rangkum dalam buku saya. Jadi intinya jawabannya adalah bolehkan. Maka jawabannya boleh selama tidak melanggar syariat, dan itu akan kita bahas.